anak Tuhan yang sejati. Oh, aku ini punya mimpi. Oh, aku punya penglihatan. Oh, aku harus bersaksi. Ya berarti menyadari bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang sejati, harus bersaksi, harus punya mimpi, harus punya penglihatan, harus ada yang mau diceritakan, harus ada yang disampaikan atau disaksikan, supaya orang lain yang mendengar itu tahu bahwa kalian itu, identitas kalian itu adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Anak-anak dunia kan hanya diam saja, nggak ada kesaksian, nggak ada penglihatan, ya seperti itu. Anak-anak dunia itu seperti itu, bukan. Terus anak-anak Tuhan itu harus apa, seperti apa namanya, mereka menyebutnya indigo. Bukan. Indigo dengan anak-anak Tuhan yang sejati itu berbeda. Anak-anak Tuhan itu banyak sekali apa namanya, simbol atau mimpi yang harus diartikan. Sedangkan indigo itu kan seperti apa namanya, kejadian yang mau diadakan atau diakalin, seperti itu. Beda dengan apa namanya, anak-anak Tuhan yang sejati. Dia lebih banyak simbol yang mungkin dirinya sendiri saja tidak bisa mengartikan, saking ya mungkin ya banyak artinya atau banyak maknanya atau tersembunyi di balik simbol yang harus mereka artikan. Nah seperti itu. Beda dengan anak-anak indigo. Anak indigo paling ya mimpi 1-2 kali selesai. Kalau anak-anak Tuhan kan tidak, ada yang setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan setiap hari ya, atau per berapa hari sekali. Nah karena mimpi itu seperti cerita, seperti berjalan, seperti dia itu mengalami, seperti kalau dia itu makan setiap hari, misalnya makan setiap hari, satu harinya 1 kali. Nah sama, mimpi itu atau penglihatan itu melekat pada hatinya, ya karena benar-benar mencari hadirat Tuhan, pasti ya dapat mimpi. Karena Tuhan itu, rohnya Tuhan itu sudah ada di dalam hatinya untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya di daerah tertentu ya, misalnya di daerah Sumatera, dia punya mimpi ini, punya penglihatan ini. Jauh berbeda lagi yang mereka tinggal di Kalimantan atau di Jawa, mungkin ya Pulau Jawa, atau yang di Bali, katakanlah tinggal di Bali. Berbeda mimpi dan penglihatan yang harus disampaikan, harus disaksikan. Nah karena roh Tuhan itu sudah masuk di dalam hatinya untuk menyampaikan punya mimpi apa, penglihatan apa, pesan apa dari mimpinya itu. Nah seperti itu. Tidak bisa kok manusia yang lain apa namanya, ada orang yang bersaksi, punya mimpi, punya penglihatan, kok malah apa, diejek, dihina. Berarti kan mereka tidak suka dengan roh Tuhan yang sudah tinggal di hatinya. Seperti itu. Padahal sudah saatnya anak-anak Tuhan yang sejati punya mimpi, punya penglihatan yang harus diceritakan, yang harus disaksikan. Seperti itu. Makanya ilalang atau anak-anak dunia itu iri, tidak suka dengan anak-anak Tuhan yang sejati. Anak-anak Tuhan yang sejati kan punya mimpi, punya penglihatan. Roh Tuhan itu sudah masuk di dalam hatinya, di dalam mimpinya untuk menyampaikan, oh besok kejadian ini, besok penglihatan ini. Nah seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan yang sejati itu peka, oh Tuhan sudah hadir di mimpi anak tersebut, di orang tersebut, atau harus menyampaikan mimpi ini, mimpi itu, pasti disampaikan. Tapi bagi anak-anak dunia, tidak ada Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Tidak ada anak-anak dunia itu apa namanya, menempatkan posisi Tuhan di hatinya, itu tidak ada. Karena anak-anak dunia itu serupa dengan dunia, serba menikmati dunia. Tuhan itu tidak dihadirkan di dalam hidupnya, bahkan tidak mau mengakui, tidak mau bersaksi bahwa Tuhan itu pernah apa namanya, melakukan mujizat di hidupnya. Tuh dia tidak mau mengakui atau tidak mau bercerita, tidak mau bersaksi. Itu kan anak-anak dunia seperti itu. Beda dengan anak-anak Tuhan yang sejati. Mujizat atau keajaiban Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun, pasti akan diceritakan. Entah itu tiba-tiba bannya bocor lah atau apa, kejadian inilah itulah diceritakan. Ada yang menolong lah, ada bapak-bapak atau ada apa namanya, orang yang tidak dikenal, yang baru dikenal, tiba-tiba saja apa
menunjukkan tukang tambal ban lah, katakanlah seperti itu kan suatu pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengirimkan bala tentaranya atau malaikatnya supaya manusia itu tertolong karena mengandalkan Tuhan. Nah seperti itu anak-anak Tuhan seperti itu, bercerita, menceritakan, oh hari ini kejadiannya ini, seperti ini, sebabnya ini, akibatnya ini. Nah diceritakan, proses berjalan dengan Tuhan itu diceritakan dengan spontan, dengan apa adanya, tidak terpengaruh dengan yang lainnya, tidak terpengaruh bahwa oh orang itu bersaksi, aku juga harus bersaksi. Bukan, tapi memang mengalaminya, punya mimpi, punya penglihatan seperti itu. Beda kalau anak-anak dunia sukanya seperti mengarang bebas, biar kelihatan seperti anak-anak Tuhan harus punya mimpi, tapi ya berceritanya ngawur, mengarang bebas.